guys, di video kali ini saya mau mereview power amplifier kelas D Lexus BD 2,5ZR by Miyumio Audio. Saya juga pernah mereview dan merakit produknya Miyumio Audio yang Lexus 2000D di video ini. Dan di video ini banyak yang gagal paham soal tes OCP ya, yang saya shortkan outputnya itu. Banyak yang mencoba kit Lexus 2000D dengan men-shortkan outputnya, alhasil malah MOSFET-nya jebol ya. Karena kitnya itu saya rakit dengan beberapa komponen dari saya sendiri dan menggunakan MOSFET yang lebih besar ampernya, serta OCP itu saya set sensitif ya, sehingga bisa lebih aman jika saya shortkan di video tersebut. Jadi kalau bisa jangan disengaja mengetes OCP dengan meng-shortkan output kalau belum paham betul cara kerja OCP-nya. Karena OCP itu sejatinya untuk overcurrent protection ya, atau proteksi arus berlebih, bukan short circuit protection atau SCP, proteksi jika terjadi short. Dan berikut ini kit amplifier Lexus BD 2,5ZR atau BTL BD 2,5ZR. Kit ini masih self oscillating, menggunakan sistem BTL tapi feedbacknya menjadi satu, tidak berdiri sendiri, sehingga keduanya saling berkaitan ya, antar channel A dan B atau set plus dan min itu saling berkaitan. Kalau salah satu misalnya bagian outspeaker plus itu tidak aktif atau PWM-nya mati, jika dibunyikan yang hanya bagian main atau main ke ground-nya dinyalakan, itu suaranya akan cacat ya. Kit-kit BTL yang biasanya atau yang standar, atau kit BTL yang saya rakit kemarin, kalau kit salah satu itu mati, yang satunya bisa dinyalakan atau bisa digunakan untuk memainkan musik dan suaranya tidak cacat ya. BD 2,5ZR ini karena PWM-nya itu sefasa, jadi ripple outputnya juga sefasa. Kalau dibaca ripple-nya itu out plus ke min itu sangat kecil sekali ya, sebab ripple outputnya sefasa sehingga terjadi cancelling. Nanti saya coba tes juga berapa ripple outputnya amplifier ini. Sebenarnya saya juga dikirimi PCB dari Miyumio Audio, tapi belum sempat untuk merakit. Jadi yang saya review ini langsung rakitan dari Miyumio Audio. Bagi teman-teman yang pengen beli kit ini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Dan kit yang terbaru itu ada dua versi ya, versi bias internal dan versi bias eksternal seperti ini. Dan PCB-nya ini juga dari JLC PCB ya, PCB yang berkualitas pastinya. Di JLC PCB juga terdapat layanan SMT Assembly. Apa sih layanan SMT Assembly? Yaitu layanan pemesanan cetak PCB beserta penyolderan komponen SMD, di mana pengerjaannya sangat cepat karena menggunakan robot untuk proses pemasangan maupun penyolderan komponen SMD, sehingga kualitasnya pun juga sangat bagus. Saya sendiri juga sudah sering menggunakan layanan SMT Assembly ini untuk pembuatan kit yang menggunakan komponen SMD seperti ini. Selain itu juga menghemat waktu karena proses yang cepat dari JLC. Misal kalau kita pasang dan solder sendiri komponen SMD yang segini banyaknya serta ukuran yang kecil-kecil, pasti menyita waktu untuk memasang dan melakukan penyolderan. Untuk cara pemesanan juga mudah. Seperti biasa, kita upload dulu file Gerber yang akan dicetak, kemudian pilih SMT Assembly, lalu klik confirm, pilih BOM file atau file komponen list, kemudian tambahkan file CPL, kemudian klik next. Berikut daftar list komponen yang diorder, lalu tampil PCB beserta komponen SMD yang terpasang. Kemudian klik save to cart. Selesaikan pembayaran seperti melakukan pembayaran untuk cetak PCB. Oke, kita lanjut lagi. Untuk kit amplifier ini terdapat beberapa fitur. Ada fitur input dan output limiter, indikator LED, referensinya ke ground,
jadi lebih aman jika terjadi short. Kemudian juga sudah ada input balance. Ini ada juga fitur UVP atau Under Voltage Protection. Fitur ini meminimalisir gagal start apabila tegangan bias yang masuk duluan ya. Oke, langsung saja kita coba tes kit ini. Nanti akan saya tes juga keluaran daya amplifier ini di beban 4 ohm serta di 2 ohm menggunakan sinyal burst ya. Sinyal seperti sinyal musik. Untuk SMPS-nya, saya menggunakan SMPS by Silentech yang 3,5 kW. Kita pasang kabel supply dan juga biasnya, dan input serta potensiometer. Oke, untuk pertama akan saya coba tes fitur UVP-nya. Untuk biasnya, saya injek dari DC power supply supaya bisa tes bagaimana kalau bias masuk duluan daripada PSU utamanya. Kita coba nyalakan PSU utamanya dahulu. Ini saya pantau PWM-nya, bisa dilihat di oscilloscope. Ini tidak ada LED yang menyala kalau hanya PSU utama yang masuk. Saya masukkan tegangan bias 12 volt. LED protect menyala warna merah. Kemudian relay aktif, LED yang menyala pindah ke LED on. Ini sudah aktif PWM-nya ya. Sekarang saya coba matikan PSU utamanya. Tegangan supply utama mulai turun dan LED UVP aktif ya. Ini aktifnya sekitar 24 volt. Jadi kalau tegangan PSU utamanya di bawah 24 volt, UVP-nya akan aktif ya. Bisa kita lihat di oscilloscope, ketika LED UVP aktif, seketika PWM-nya juga akan mati sepenuhnya ya. Fitur ini juga bermanfaat ketika kita mematikan amplifier. Bunyi pret-pret atau klerek-klerek itu otomatis langsung hilang ya kalau relaynya tidak segera terputus ya. Lanjut kita nyalakan lagi PSU utamanya. Ini biasnya masih keadaan masuk ya. Jadi biasnya masih menyala. Kemudian kita masukkan tegangan supply utama. Nah, LED UVP langsung mati dan PWM-nya juga langsung aktif. Jadi nggak gagal start ya. Dengan fitur UVP ini mantap, fiturnya berfungsi dengan baik. Lanjut tes fitur LED indikator ref ground. LED indikatornya yang lebih aman ya jika terjadi short pada LED, itu tidak merusak amplifier. Kita coba jumper atau shortkan LED-nya, maka LED hanya akan mati saja, dan jika jumpernya dilepas otomatis menyala lagi. Kita coba bagian LED sinyal. Ini saya injek sinus supaya menyala LED sinyalnya ya. Saya shortkan dan masih aman, hanya mati, kemudian langsung menyala lagi jika jumpernya saya lepas. LED indikator dengan referensi ground ini juga memudahkan kita menginstal kabel ke bagian LED panel depan. Ini hanya membutuhkan 5 kabel ya. 1 kabel ground untuk kaki plus LED dan 4 kabelnya ke masing-masing kaki min LED ya. Ada LED on, protect, flip, dan sinyal. Dan LED kuning ini adalah LED indikator limiter. LED keadaan on itu ketika limiternya aktif atau bekerja.
Bisa kita lihat di oscilloscope. Maka ketika amplifier klip, limiter akan bekerja mengurangi gain ampli, otomatis amplifiernya tidak bisa klip. Hanya menyentuh titik klip sekian milidetik saja ya, pas awal keadaan klip ya. Ini cukup bermanfaat untuk menghindari terjadi klip berlebih ya. Fitur limiternya bekerja. Sekarang kita coba lihat ripple outputnya, apakah benar-benar zero ripple atau minim ripple ya. Minim ripple yang sangat kecil dibanding kelas DHB atau kelas D FB full bridge ya. Kita pastikan input keadaan 0, kemudian set time per diff di oscilloscope di 500 nanosecond. Volt per diff-nya di set 1 volt atau 500 mV, itu juga bisa. Nah, ini ripple-nya kelas D Lexus BD 2,5 ZR terbaca kisaran 100 mV. Masuk, mantep. Terhitung sangat kecil untuk ripple-nya kelas D ya. Oke, selanjutnya kita coba tes load. Ini akan saya tes menggunakan beban di 4 ohm ya. Beban di 4 ohm serta menggunakan sinyal brush. Kemudian untuk memantau arusnya dan menggunakan current probe ya. Saya pasang di sini. Kemudian oscilloscope saya pasang di output untuk tegangannya. Dan inputnya langsung dari audio generator. Oke, kita nyalakan amplifiernya. Ini di 50 Hz, ini saya pindah di 100 Hz ya. Yang kuning ini untuk tegangan keluaran, biru ini untuk arus keluaran ya. Nanti jadi wattnya bisa langsung dikalikan dari oscilloscope. Ini ya, dapat ini sudah mulai klip. Nah, ini klip ya, ini klip 106 VAC, ini klip. Kita turunkan sampai enggak klip di 101 dikali 25,8 ya, sekitar 2500 wattan ya. Jadi ini kenapa tebal? Ini karena frekuensi atau speednya itu drop ya. Ini karena kelas D nya masih self osilasi. Kalau BD yang clock itu tipis seperti ini ya, yang kanan kiri nih. Ini kalau dia peak hampir mencapai titik klip, ini speednya drop, jadi ripple-nya naik. Ini udah klip sekitar 101 volt AC atau 100 volt AC, atau daya keluarannya ini sekitar 2500 watt ya, di 4 ohm. Kemudian ini akan saya coba langsung di 2 ohm. Dua resistor 4 ohm ini saya paralel.
Ini jangan dicoba menggunakan sinyal sinus kontinu ya, soalnya bisa rawan jebol. Ini di 2 ohm. Klip ini ya, di sekitar ini. Ini sudah klip sebagian, sekitar 85,9 kali 43 ampere ya. Nah, protect untuk SMS-nya protect. Ini jangan dicoba menggunakan sinyal sinus kontinu ya, seperti ini ya. Ya tetap kalah powernya. Kalau sinyal burst ini seperti kita menyalakan musik, jadi masih aman di 2 ohm karena menggunakan 8 MOSFET ya, atau sekitar 2 MOSFET per setnya. Ini sudah klip salah satu. Kalau di 2 ohm menggunakan SMS 3,5 kW itu masih kurang ya. Paling tidak menggunakan SMS 4500 watt. Ini sudah klip sih. Kalau di 2 ohm dropnya itu lumayan lebih banyak ya, drop speednya, jadi ini lebih menebal. 86 dikali 43 ampere, 3698 watt, atau sekitar 3700 watt di 2 ohm. SMS-nya protect ya, jadi segitu. Jadi saran saya kalau menggunakan speaker itu saya sarankan di impedansi 4 ohm, di seperti itu. Daya keluarannya tadi di 4 ohm 2500 watt, sesuai namanya Lexus BD 2.5 ZR ya. Rekomendasi speaker yang digunakan untuk amplifier ini di 4 ohm ya. Sebenarnya kalau di 2 ohm masih bisa ya, cuman kalau cari amannya ya tetap di 4 ohm impedansinya. Oke, jadi seperti itu. Oke, cukup sekian video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.